Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Alhamdulillah Ananda, pada hari ini kita bertemu kembali dalam video pembelajaran daring. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana kabar Anda di rumah? Apakah sehat? Bapak doakan semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Nanda, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang adab ketika bersin. Akidah Akhlak, mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 2 ya. Nah, hai teman-teman, tahukah kalian Islam mengajarkan adab ketika bersin. Nah, jadi ketika kita bersin tidak sembarangan. Ya Nanda, ada tata caranya atau adabnya. Nih, adab ketika bersin ya. Ketika kalian bersin, usahakan dengan suara yang tidak keras ya, memalingkan muka ke kiri sambil menutup mulut. Memalingkan ke kiri sambil menutup mulut dan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Ya, misalnya alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa? Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam ya. Selanjutnya, nah tadi untuk orang yang bersin, sekarang adab orang yang mendengar bersin ya. Nah, begitu pula bagi kalian yang mendengar bersin, temanmu mendoakan dengan mengucapkan, nah jika yang bersin itu laki-laki, maka kita doakan ya rahamukallah. Kalau yang bersin itu perempuan, orang yang mendengarkan bersin tersebut mengucapkan ya rahamukillah ya. Kalau yang laki-laki ya rahamukallah, kalau yang perempuan ya rahamukillah. Artinya apa? Semoga Allah tetap menyayangimu ya. Nah, dan bagi yang bersin tadi didoakan oleh temanmu, maka jawablah dengan ucapan yahdikumullah ya. Yahdikumullah. Yang bersin tadi mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang mendengar tadi mendoakan dengan yarhamukallah untuk laki-laki dan yarhamukillah untuk perempuan, dan yang bersin tadi mendoakan temannya lagi yahdikumullah, artinya semoga Allah memberi petunjuk kepadamu. Nah, itulah doa ketika bersin Ananda ya. Jadi ketika kita akan bersin jangan sembarangan lagi ya, ada tata caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu kembali dalam video pembelajaran daring. Insyaallah pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi terakhir pada semester 1 mata pelajaran Akidah Akhlak, yaitu materi akhlak tercela, itu sombong dan kisah Alqamah. Sebelumnya Bapak ingin menanyakan kabar Ananda di rumah. Bagaimana kabar Ananda di rumah? Apakah sehat? Bapak doakan semoga Ananda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa-lupanya Pak mengingatkan untuk selalu Ananda menjaga kebersihan ya, rajin cuci tangan karena kita masih di tengah pandemi COVID-19 ya. Baiklah, materi yang akan Bapak sampaikan yaitu tentang akhlak tercela, yaitu sombong dan kisah Alqamah. Akidah Akhlak kelas 2. Nah, sombong. Sombong apa ya sombong? Mungkin di antara Ananda ada yang tahu apa itu sombong. Ya, sombong itu kata lainnya tinggi hati ya. Nah, sombong atau tinggi hati artinya merasa dirinya lebih baik dari orang lain ya. Sombong atau tinggi hati artinya
merasa dirinya lebih baik dari orang lain, ya. Sifat sombong harus kita hindari, ya Nanda. Sifat sombong harus kita hindari. Jika kalian memiliki kelebihan, maka kalian tidak boleh sombong, ya. Misalnya apa? Misalnya Ananda mempunyai harta yang berlebih, atau Ananda mempunyai kepintaran, Ananda tidak boleh sombong atau tinggi hati. Kalau punya harta tidak boleh memamerkan hartanya kepada orang lain. Kalau Ananda pintar, maka Ananda tidak boleh merasa pintar atau lebih dari yang lain, ya. Kalau Ananda memiliki kelebihan harta, alangkah baiknya Ananda bersedekah, ya. Jangan sombong, tapi lebih baik bersedekah. Nah, jika Ananda mempunyai kelebihan ilmu, jangan sombong, tapi Ananda bisa membantu teman untuk mengajari teman yang belum paham. Nah, itulah manfaat atau kita mempunyai kelebihan. Jangan kita sombong, tapi kita gunakan untuk membantu orang lain, ya. Nah, maka kita harus menghindari sifat sombong seperti merasa paling pintar tadi, paling kaya, karena sombong merupakan penyakit hati Nanda, ya. Sombong merupakan penyakit hati. Nah, bagaimana cara menghindari sifat sombong ini? Yang pertama yaitu menyadari semua merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menyadari bahwa harta, ilmu, semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berhak untuk sombong, ya Nanda. Oleh karena itu, nikmat yang Allah berikan kita pergunakan dengan hal-hal yang positif atau hal yang berguna. Nah, yang kedua, menyadari bahwa kehidupan di dunia ini tidak abadi, ya. Setiap manusia pasti akan mati, ya Nanda. Oleh karena itu, kita tidak boleh sombong terhadap apa yang kita miliki, karena hidup di dunia ini hanya sementara. Nah, kisah Alqamah, perhatikan gambar berikut ini. Apa yang bisa Ananda lihat atau simpulkan ketika melihat gambar ini? Gambar apa ya ini? Ya, di sini adalah gambar seorang anak laki-laki yang sedang mencium tangan ibunya. Oleh karena itu, ini mengisahkan apa nih? Mengisahkan seorang anak yang hormat, patuh dan taat kepada ibunya. Nah, sekarang Bapak akan menceritakan kisah Alqamah, ya. Alqamah adalah hidup pada zaman Rasulullah SAW, ya. Alqamah sendiri merupakan seorang yang rajin beribadah seperti sholat, tahajud, dan bersedekah, ya. Alqamah ini mempunyai seorang istri, ya. Mereka hidup bahagia. Dan tetapi Alqamah ini mempunyai seorang ibu, ya. Hidupnya di desa yang sangat terpencil, ya. Hidup di desa yang terpencil. Dan suatu ketika ibunya sakit, tetapi Alqamah ini tidak mau menjenguk ibunya, ya, sehingga ibunya merasa menderita, ya, sakit sendirian. Nah, ketika itu, suatu ketika ini Alqamah ini sakit. Oleh karena itu, istri dari Alqamah ini melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengutus 3 sahabat saat itu, yaitu Bilal, Ammar, dan Suhaib, ya. Nah, sahabat inilah yang ditugaskan Rasulullah untuk menjenguk Alqamah. Nah, ketika Alqamah ini ingin syakaratul maut, mulutnya terkunci, tidak bisa mengatakan la ilaha illallah. Nah, oleh karena itu 3 sahabat yang diutus Rasulullah tadi maka mencari tahu kenapa Alqamah ini kesulitan untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya. Maka
ketika mengetahui ternyata Alqamah ini mempunyai seorang ibu, maka datanglah 3 sahabat Rasulullah tadi menemui ibu dari Alqamah, ya. Dan benar ternyata selama hidup di masa tua Alqamah tidak mau menjenguk ibunya ketika sakit, ya. Dan oleh karena itu 3 sahabat tadi mengajak ibu dari Alqamah untuk menjenguk Alqamah. Nah, ketika itu Rasulullah pun menyuruh untuk memaafkan Alqamah, ya, ibunya, agar ibu dari Alqamah ini memaafkan Alqamah. Tetapi ibu Alqamah ini merasa marah dan tidak mau memaafkan anaknya. Nah, karena itu Rasulullah pun menyuruh sahabat untuk membakar Alqamah. Nah, merasa iba seorang ibu terhadap anaknya, maka ibunya tidak tega. Maka ibu dari Alqamah ini akhirnya pun memaafkan Alqamah. Nah, begitulah sehingga Alqamah dapat meninggal dengan tenang. Nah, begitulah kisah Alqamah, Nanda. Apa yang dapat dipetik dari kisah Alqamah ini, Nanda? Intinya adalah pada kisah Alqamah ini, Alqamah yang semasa hidupnya ataupun ketika ibunya sudah tua tidak mau menjenguk ibunya sehingga ibunya merasa menderita. Oleh karena itu kita tidak boleh melakukan hal itu, ya Nanda, karena itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah tergantung ada pada ridha orang tua, dan murkanya Allah tergantung murkanya dari orang tua. Maka dari itu kita harus menghormati dan menyayangi orang tua, terlebih ketika mereka sudah tua. Nah, Nanda, itulah pembahasan kita hari ini tentang halak tercela, yaitu sombong, dan tentang adab ketika bersin. Harapkan setelah mempelajari materi ini, Ananda dapat mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, ya, bukan hanya dalam pembelajaran saja, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin, ya. Nah, jangan lupa untuk selalu sholat 5 waktu, rajin membaca dan belajar membaca Al-Quran, serta jangan lupa untuk selalu menyayangi keluarga. Terima kasih. Bapak tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.